Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kali ini di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kita akan belajar tentang pemasaran online. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Pemasaran online. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari pemasaran online, kita harus tahu dulu apa arti dari pemasaran. Jadi, pemasaran adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa sehingga tercipta hubungan pelanggan yang menghasilkan penjualan. Sedangkan pemasaran online adalah, jadi secara sederhana pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan seperti media sosial, website, email, bahkan augmented reality. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau sekedar postingan sederhana melalui media online. Apa sih manfaat pemasaran online? Jadi manfaat utama menggunakan saluran online untuk memasarkan bisnis atau produk adalah kemampuan untuk mengukur dampak saluran apapun yang diberikan, serta bagaimana pengunjung yang diperoleh melalui saluran yang berbeda berinteraksi dengan situs web atau pengalaman laman landas. Dari pengunjung yang melakukan konversi ke pelanggan yang membayar, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk menentukan saluran mana yang paling efektif dalam memperoleh pelanggan berharga. Jenis saluran pemasaran online yang pertama ada media sosial. Yang kedua ada search engine optimization. Ada email pemasaran. Yang keempat ada search engine marketing. Kemudian 5 pemasaran afiliasi. 7 influencer marketing. 8 pemasaran konten. 9 lead generation. Dan 10 pengoptimalan web. Keuntungan pemasaran online. Nah, pemasaran online ini merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena ada berbagai manfaat yang bisa didapatkan ketika memutuskan untuk melakukan pemasaran secara online. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Jadi sudah banyak para pembisnis ini lebih memilih untuk melakukan pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline. Penggunaan media sosial seperti website, kemudian Twitter, Instagram, dan lain sebagainya itu tidak dikenakan biaya. Jadi meskipun menggunakan iklan berbayar secara online, biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi, kemudian memasang iklan di radio, koran, atau mencetak flyer dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua, dapat diukur atau real time. Jadi ada banyak alat yang dapat digunakan untuk mengetahui saluran pemasaran mana yang mendatangkan prospek dan penjualan. Berbeda dengan pemasaran offline yang sulit untuk melacak kesuksesan. Yang ketiga, cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, jadi Anda dapat menyasar dengan tepat ke calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Selanjutnya, jangkauan luas. Jadi pemasaran online memungkinkan Anda memecahkan hambatan geografis saat menjangkau pelanggan target. Bahkan Anda dapat menargetkan pemirsa global atau setidaknya pemirsa yang lebih luas daripada biasanya jika Anda hanya mengandalkan pemasaran luring. Dan yang terakhir, paparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline biasanya hanya bertahan selama 1-4 minggu. Hal ini berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses berkelanjutan.
di situs pencarian, konten promosi Anda akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Kekurangan atau kerugian dari pemasaran online. Jadi meskipun pemasaran online itu dapat memberi Anda manfaat seperti yang tadi, ada juga beberapa kerugian yang menyertainya. Yang pertama, ini bisa sangat teknis. Jadi banyak alat dan metode dapat bersifat teknis. Nah, Anda mungkin perlu menyediakan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melakukan pemasaran online sendiri atau memperkerjakan lebih banyak orang yang berpengalaman untuk membantu. Yang kedua, aturan berubah dengan cepat. Aturan dan tren yang mengatur pemasaran online bisa berubah dengan cepat. Yang ketiga, kurangi kontak pribadi. Hal terbaik tentang membuat penjualan di dalam toko atau di dalam lokasi tertentu adalah dapat memiliki kontak satu-satu dengan banyak. Jika tidak sebagian besar dari calon pelanggan Anda, ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan Anda. Untuk memasarkan online, email, media sosial, dan bentuk komunikasi berbasis web lainnya adalah norma. Nah, di sini ada contoh pemasaran online dari Canon, Woolfood, dan Dove. Bisa dibaca sendiri ya. Lalu, bagaimana cara memulai pemasaran online? Baik, itu tadi materi tentang pemasaran online. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.